Syekh Abu Bakar bin Salim ini punya kekuatan yang luar biasa. Syekh Abu Bakar bin Salim itu pernah ngomong, kalau saya nggak malu sama kakek saya Nabi Muhammad, saya akan masuk ke neraka, saya akan keluarkan orang-orang Islam dari neraka. Pada saat itu neraka ngomong sama Allah, ya Allah jangan kau biarkan Syekh Abu Bakar bin Salim masuk ke dalam kupadam aku ya Allah. Hebatnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Kali ini saya mendapatkan satu pernyataan dari seorang Habib, yang dimana Habib-Habib ini kembali lagi membuat kita semakin berpikir bagi yang mau mikir. Tapi kan para kibin, kalau kita ajak mikir, mereka marah. Kalau kita ajak merenung, mereka tersinggung. Kalau kita berikan paparan fakta, mereka murka. Sama seperti Habib yang ingin saya bahas di video ini. Kita lihat. Syekh Abu Bakar bin Salim ini punya kekuatan yang luar biasa. Syekh Abu Bakar bin Salim itu pernah ngomong, kalau saya nggak malu sama kakek saya Nabi Muhammad, saya akan masuk ke neraka, saya akan keluarkan orang-orang Islam dari neraka. Pada saat itu neraka ngomong sama Allah, ya Allah. Tunggu bentar ya. Syekh Abu Bakar bin Salim, dia kalau bisa masuk ke neraka, apa yang ingin dia lakukan teman-teman? Mengeluarkan semua orang-orang muslim yang ada di neraka. Tapi dia tidak mau masuk neraka. Karena apa? Neraka. Pada saat itu neraka ngomong sama Allah, ya Allah jangan kau biarkan Syekh Abu Bakar bin Salim masuk ke dalamku, padam aku ya Allah. Hebatnya Syekh Abu Bakar bin Hebat. Salim. Ngibulnya hebat. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Luar binasa hebat. Kalau Abu Bakar bin Salim masuk ke neraka, maka apa yang terjadi teman-teman? Nerakanya padam. Ngibul apa gak ngibul? Lalu cerita gaib semacam ini didapatkan dari mana? Saya tanya kepada para kibin. Cerita gaib, perbincangan antara neraka dengan Allah didapatkan dari mana? Neraka bilang ke Allah, ya Allah jangan biarkan Abu Bakar bin Salim masuk ke neraka, karena neraka bisa padam nanti. Percakapan antara neraka dengan Allah ini mereka dapatkan dari mana? Coba jawab. Dari mimpi. Karena kan para Habib ini rajin bermimpi. Jadi agama mereka dibangun di atas mimpi, teman-teman. Bakat pipi ada di rongga manusia. Untuk pipi, bakatnya itu ada lagi di rongga. Selama ada bakatnya itu, malaikat memintakan kepada Allah keampunan segala dosa. Kurang itu. Kurang menunggu pipi dari rongga ada bakatnya di rongga. Malaikat mengatakan apa? Terus Syekh Abdullah bin Al-Haddad pernah beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dalam mimpinya beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikan aku hadis yang tidak pernah kau berikan kepada sahabatmu. Salah satu dari hadis itu ada tiga hadis. Salah satunya, barang siapa yang minum kopi untuk menjaga kedua matanya agar terjaga untuk berzikir kepada Allah, menuntut ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala, maka selama bau kopi itu ada di mulutnya, maka selama itu ya, selama bau kopi itu ada di mulutnya, selama itu malaikat akan memohon ampun atas dosa-dosanya. Orang-orang sudah banyak mendengarkan nasihat dari para ulama bahwa apapun yang terjadi di dalam mimpi tidak dapat dijadikan dalil. Tapi bagi para habaib, semua diawali oleh mimpi. Kurang bobrok gimana lagi? Selain mimpinya Nabi tidak bisa jadi dalil. Ya. Tidak ada itu dalam pembahasan ilmu usul fikih, mimpi kok jadi dalil padahal yang mimpi bukan Nabi. Tidak ada. Apalagi kalau dia menyebutkan dalam mimpi itu ada hal-hal aneh yang nabrak aturan umum, aturan syariat, jelas-jelas nyuruh begini, pesan mimpinya nyuruh yang lain. Bisa dipastikan kalau dia melihat seseorang itu bukan Rasulullah, syaitan. Orang-orang seperti saya yang memberikan pembahasan masalah hal seperti ini akan disinggung oleh mereka. Oh, Harry Pras itu ilmunya belum sampai. Harry Pras belum nyampe kemana-mana dia ngajinya. Tapi sudah sok-sokan membahas, membantah cerita dari Abu Bakar bin Salim yang bisa memadamkan neraka. Sangat meresahkan. Jadi bukan dengan kelingking lagi teman-teman. Orangnya masuk. Kalau orangnya masuk ke neraka teman-teman, padam nerakanya. Makanya dia tidak masuk. Apakah tidak pernah bercerita? Apakah tidak pernah mengingatkan para habaib ini bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melihat-lihat neraka? Nabi SAW pernah melihat-lihat surga, melihat-lihat neraka. Apakah ada neraka menyatakan, jangan biarkan Nabi melihatku ya Allah, karena kalau Nabi melihatku, aku akan padam.
Tidak pernah ada cerita seperti itu. Hanya di kalangan habaib yang bisa mengalahkan Nabi. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Kata Allah, kamu kera-kera bersorban jahanam, kamu bangsat, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW mi'raj 1 kali, teman-teman. Habib 70 kali setiap malam atau 1 malam. Karena apa? Mi'rajnya orang mukmin salat. Jadi mereka dengan bangganya, Al-Faqih Muqaddam pernah diceritakan saudara mi'raj 70 kali. Diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Jahanam, kamu. Pernah diceritakan saudara mi'raj 70 kali. Pernah, kalimat pernah ini harus digarisbawahi. Bahwa sebelumnya belum pernah dan setelah pernah tidak pernah lagi. Artinya ada satu fenomena, satu momen Al-Faqih Muqaddam mi'raj 70 kali. Bukan sholat berarti. Karena kalau sholat setiap malam pasti sholat. Mi'rajnya orang yang beriman lewat sholat. Lewat sholat. Nah, karena itu orang yang beriman ini bisa mi'raj. Tapi bukan seperti mi'rajnya Nabi, bukan seperti mi'rajnya para malaikat, tapi mi'rajnya orang beriman melalui sholat. Dan itu kadang-kadang heran juga sih. Orang belum tahu, belum ngerti kok. Kadang-kadang mengkritik itu. Mi'rajnya aulia itu ada. Tapi bukan sampai ke Sidratul Muntaha yang sana. Dan pertanyaannya, sholat apa 70 kali? Bingung teman-teman. Para habib dan kibinnya ketika ditanyakan seperti ini, bingung gak karuan mereka. Kenapa? Sudah terlanjur ngibul, ceritanya sudah terlanjur diagung-agungkan, sudah terlanjur disampaikan, sudah terlanjur tertulis di kitab-kitab Ba'lawi. Jadi apa yang harus mereka lakukan? Membela mati-matian. Hidup dan mati mereka membelanya. Untuk apa? Untuk membodohi umat di Indonesia, teman-teman. Jadi para habib ini musibah sebenarnya di Indonesia. Tapi apa yang terjadi? Dianggap sebagai suatu pembenaran dan kebenaran. Ketika Harry Pras memberikan pembahasan yang begitu tegas, keras, menyinggung doktrin takhayul khurafat para habaib, banyak mulut-mulut sumbing para kibin yang dimana mereka ini sama seperti kita orang Indonesia yang butuh untuk kita ajak kembali pada agama yang tidak halu, tidak ngibul, tidak nipu seperti para habaib oknum-oknumnya. Mereka emosi, teman-teman. Bahkan saking emosinya mereka mau membunuh Harry Pras mereka. Kalaulah negara ini negara rimba, habis Harry Pras sudah mereka bunuh. Karena apa? Fahamnya. Karena mau dilawan dengan dalil, mau dilawan dengan hukum agama, dalil nasihat agama, tidak ada. Akhirnya yang mereka lakukan apa? Ngibul, nipu, ngancam, neror, dan berbagai macam hal mudarat lainnya. Itu yang bisa mereka lakukan. Tapi kalau orang-orang seperti saya dan teman-teman sekalian yang aktif di media sosial memberikan edukasi mengenai pembodohan para habaib, kalau kalian berhenti atau saya berhenti, maka para habaib dan beserta gerombolan penipunya dan mereka akan berpesta ria. Jadi saran atau nasihat dari saya kepada teman-teman sekalian yang aktif di media sosial membahas, memberantas takhayul khurafat dari para habaib, do not stop. Jangan pernah berhenti. Terus hantam saja, ulang terus-menerus. Kenapa? Mereka juga mengulang-ulang kisah khurafat mereka untuk membodohi umat.